Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila dengan NIM 419111031 dari kelas PSPMH Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai buku digital interaktif. Adapun video tutorial ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi ataupun IT yang diampuh oleh Bapak Budi Halumuan Siregar SPD MSc. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kita memasuki video tutorialnya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu buku digital. Secara terminologi, buku digital terdiri dari dua kata, yaitu buku dan digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah sesuatu yang berhubungan dengan kertas berjilid, berisi tulisan ataupun tanpa tulisan. Sedangkan digital berarti sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan ataupun penomoran. Berdasarkan dari kedua terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku digital merupakan buku yang berbentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, animasi, dan evaluasi yang dapat dibaca melalui komputer, smartphone, dan tablet. Istilah lain dari buku digital adalah electronic book atau yang disingkat dengan e-book, yaitu buku dalam bentuk digital yang dapat diakses secara elektronik. Buku digital memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, buku digital dapat membantu ilustrasi ruang 3 dimensi menjadi lebih nyata, sehingga dapat membantu siswa yang berkemampuan sparsial kurang baik. Selanjutnya yang kedua, siswa lebih mudah memahami konten ataupun materi yang terdapat pada media elektronik karena terbantu dengan efek video, animasi, gambar, dan suara yang menyebabkannya menjadi lebih autentik dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan buku digital meningkatkan interaktivitas proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, melalui buku digital, siswa fokus melakukan aktivitas belajar sesuai dengan tahapannya. Mereka dengan senang melakukan interaksi sesuai dengan tahapan yang telah dirancang. Kemudian yang kelima, yaitu dapat meminimalisir kejenuhan siswa dalam belajar, sebab mereka dapat menikmati fitur-fitur yang telah disediakan. Selanjutnya yang keenam, evaluasi interaktif pada buku digital dapat merangsang siswa untuk mengerjakan dan mengulang jika mereka melakukan kesalahan. Flipbook adalah salah satu jenis buku, majalah, maupun slide dalam bentuk elektronik yang ditampilkan seolah-olah seperti buku cetak dan dapat dibuka dari lembar per lembar. Nah, secara umum, fungsi aplikasi ini adalah mengubah file PDF, Word, ataupun PPT ke dalam bentuk digital, yaitu Flipbook. Selain itu, aplikasi ini memiliki halaman multimedia dan fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan hyperlink, gambar, audio, video, SWF, dan animasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan berupa buku elektronik, slide elektronik, paper elektronik, majalah elektronik, bahan ajar elektronik, dan media elektronik lainnya. Aplikasi ini dapat mengembangkan media yang terdiri dari teks, gambar, suara, grafik, animasi, SWF, dan video berformat VLV dan MP4 sehingga media yang dihasilkan lebih menarik. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur seperti tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink, background, dan backstone. Media ataupun bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF ini dapat dipublikasikan dalam bentuk eksistensi HTML, exe, zip, screensaver, dan app, di mana setiap jenis eksistensi ini memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, output dengan format HTML memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan media ataupun bahan ajar secara daring yang dapat diunggah ke website. Selanjutnya ada jenis eksistensi exe dapat digunakan untuk pengiriman CD ataupun flash disk. Kemudian ada format zip yang dapat dimanfaatkan pengiriman melalui email secara efektif dan cepat. Kemudian yang terakhir ada format aplikasi ataupun app, media dan bahan ajar yang memungkinkan untuk diakses melalui smartphone, tablet, iPad, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media dan bahan ajar digital yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara maksimal.
Media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu media atau perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diakses secara daring, sehingga dapat digunakan kapan dan dimanapun penggunanya berada. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu media ataupun bahan ajar dapat dilengkapi dengan animasi, audio, dan video, sehingga materi dapat dikembangkan secara realistik, autentik, dan kontekstual. Selanjutnya, yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan buku dan LKPD berbasis kemandirian belajar siswa, di mana LKPD dilengkapi petunjuk penggunaan yang jelas, video, audio, dan latihan yang dirancang secara interaktif. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu fitur-fitur pada media dan bahan ajar sangat bervariasi, sehingga pengguna tidak merasa bosan. Selain dari kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Flip PDF ini, aplikasi ini juga memiliki kekurangan. Misalnya yang pertama, memerlukan komputer ataupun laptop untuk menggunakannya. Selanjutnya yang kedua, memerlukan jaringan internet agar dapat diakses secara daring. Kemudian yang ketiga yaitu untuk Flipbook versi lengkap memerlukan biaya. Selanjutnya kekurangan yang keempat yaitu untuk menghasilkan media digital diperlukan keahlian pada beberapa aplikasi seperti aplikasi editing gambar, video, audio, aplikasi membuat animasi, dan lain-lain. Sebelum menggunakan Flip PDF ini untuk membuat buku digital, perlu untuk mengenal menu-menu dan fitur yang terdapat pada aplikasi ini, dimulai daripada homepage, di mana tampilan homepage ini terdiri dari Recent Project, kemudian ada Create New Project, kemudian ada Recent Outputs, Cloud Platform, dan Advanced Mode. Recent Project, menu ini berguna untuk menampilkan semua proyek yang baru dikerjakan. Pengguna dapat mengklik salah satu proyek dan melanjutkannya untuk melakukan proses editing. Kemudian ada menu Create New Project yang terdiri dari beberapa menu, yaitu ada New Project, Demo, Project Templates, dan Bookcase Demo. Di mana New Project ini adalah menu yang digunakan untuk memulai sebuah proyek Flipbook baru. Setelah menekan menu tombol ini, selanjutnya diperlukan memilih file dengan eksistensi Word, PDF, ataupun PPT yang akan dikembangkan menjadi media elektronik. Kemudian ada menu demo, di mana menu ini berguna untuk mendemonstrasikan media elektronik yang tersedia. Selanjutnya ada menu Project Template yang digunakan untuk mendapatkan ataupun menyediakan beberapa template yang dapat digunakan untuk mengembangkan buku digital. Selanjutnya ada menu Bookcase Demo, di mana fitur ini digunakan untuk menampilkan beberapa buku yang terdapat pada bookcase. Kemudian selanjutnya ada menu Recent Outputs, di mana menu ini berguna untuk mengarahkan pengguna untuk membuka ataupun melihat beberapa proyek yang baru dikerjakan. Kemudian selanjutnya ada menu Cloud Platform, di mana menu ini berguna untuk mengelola proyek yang telah dibuat. Proyek ini ditampilkan sebagai sampul tebal di rak buku yang terlihat seolah-olah buku cetak. Pada menu ini juga disediakan panduan untuk mempublikasikan buku digital secara online. Setelah mengenal menu-menu pada Flip PDF ini, selanjutnya pengguna perlu melakukan import proyek yang telah diselesaikan dalam bentuk eksistensi PDF, Word, ataupun PPT. Berikut ini langkah-langkah untuk mengimport file. Yang pertama, kita klik pada menu New Project, kemudian sehingga muncul tampilan sebagai berikut, lalu kita pilih HTML5, kemudian kita pilih OK. Dengan mengklik icon browse ini, lalu pilih file PDF yang terdapat pada komputer kita. Sini saya akan pilih file PDF dengan judul Modul Aritmatika Sosial. Nah, ketika telah memilih file tersebut, kemudian kita klik icon open. Selanjutnya, ketika telah memilih file PDF tersebut, klik import now. Kemudian tunggu beberapa saat sampai proses import selesai. Oke, setelah proses import selesai, selanjutnya adalah proses editing untuk menghasilkan buku digital yang menarik. Sebelum melakukan editing, perlu untuk mengenal fitur-fitur yang terdapat pada Flip PDF ini. Nah, hal tersebut akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ketika teman-teman telah selesai mengimport PDF pada aplikasi Flip PDF ini, teman-teman akan disuguhkan desain Windows awal pada Flip PDF ini, yang terdiri dari beberapa menu, yaitu ada Import PDF, Edit Page, Apply Change, Publish, Upload Online, Cloud
platform, dan templates and language, di mana kita mulai daripada menu edit page. Pada menu ini berfungsi untuk melakukan editing pada proyek. Selanjutnya ada apply change, yang mana menu ini berguna untuk menerapkan perubahan. Pengguna sebaiknya mengklik icon apply change setiap melakukan perubahan ataupun editing terhadap suatu proyek. Kemudian ada menu Publish, yang mana menu ini berfungsi untuk mempublikasikan halaman flipbook yang telah dibuat. Selanjutnya ada menu Upload Online, di mana menu ini yang berfungsi untuk mengunggah proyek terakses daring. Selanjutnya ada menu Templates and Language. Menu ini menyediakan beberapa template. Ketika teman-teman ingin melihat template-template yang tersedia pada flipbook ini, teman-teman dapat mengklik icon H5 Metro. Nah, selanjutnya teman-teman akan disuguhkan template-template yang tersedia pada aplikasi ini, dimulai dari Classical, Metro, Fluid, Neat, Handy, dan Clear. Selanjutnya, pada menu ini juga kita dapat mengatur bahasa yang tersedia pada menu ini. Di sini banyak sekali tersedia bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan pada aplikasi Flip PDF ini. Setelah mengimport proyek, proses selanjutnya adalah mengedit proyek tersebut dengan mengklik submenu Edit Page. Nah, proses editing ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen, button, halaman baru, teks, gambar, media, video, shape, dan SVF. Buku ataupun perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diatur menjadi interaktif. Sebelum melakukan teknik pengeditan pada aplikasi Flip PDF ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui submenu yang tersedia pada Edit Page, di mana submenu yang terdapat pada Edit Page ini terdiri daripada Select, Hand, kemudian ada HTML Movie, Open Link, Movie, kemudian ada YouTube, Vimeo, Audio, Image, Slider, Text, Flash, dan more. Di mana Select merupakan menu yang memiliki fungsi untuk memilih pada halaman kerja. Kemudian ada submenu Hand yang berguna untuk menggeser halaman kerja seolah-olah menggunakan tangan. Selanjutnya ada HTML Movie yang berfungsi untuk menambahkan HTML Movie pada halaman kerja. Selanjutnya ada Open Link yang berfungsi untuk menambahkan link pada halaman kerja. Selanjutnya ada Movie untuk menambahkan video pada halaman kerja, YouTube untuk menambahkan link YouTube pada halaman yang diinginkan. Selanjutnya ada Audio yang digunakan untuk menambahkan audio pada halaman kerja, kemudian ada Image menambahkan gambar pada halaman kerja, selanjutnya ada Slider yang menambahkan slider pada halaman kerja tentunya. Selanjutnya ada teks yang berfungsi untuk menambahkan teks ataupun tulisan pada halaman kerja. Selanjutnya ada submenu More yang berfungsi untuk menyediakan fitur-fitur tambahan yang lebih beragam seperti flash, hotspot, button, shape, zoom, print, price, dan text button. Selanjutnya ada menu save yang berfungsi untuk menyimpan dan menutup proyek yang baru saja kita kerjakan. Selanjutnya ada save and exit yang berfungsi untuk menyimpan dan melanjutkan proses editing. Untuk melakukan editing halaman proyek, dapat menggunakan beberapa tombol yang tersedia seperti ada View, Insert Page, kemudian ada Replace Page, selanjutnya ada Copy Page, kemudian ada icon Delete, kemudian ada icon Move Up dan Move Down. Kemudian kita akan membahas fungsi-fungsi dari icon-icon ini dimulai dari icon View, di mana berfungsi untuk menampilkan halaman buku digital. Selanjutnya ada icon Insert Page yang berfungsi untuk menambahkan halaman baru baik dalam eksistensi PDF, image, ataupun SVF. Kemudian ada icon Replace Page yang berfungsi untuk menukar posisi halaman. Selanjutnya ada icon Copy Page yang berfungsi untuk menyalin halaman yang dipilih dan diduplikasikan kepada halaman berikutnya. Selanjutnya ada icon Delete the Selected yang berfungsi untuk menghapus halaman yang kita inginkan. Selanjutnya ada icon Move Up yang berfungsi untuk memindahkan halaman yang dipilih ke posisi atas, dan berikutnya ada Move Down yang berfungsi untuk memindahkan halaman yang dipilih ke posisi bawah. Pada Flip PDF ini juga dilengkapi submenu yang dapat digunakan untuk mengedit objek tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Beberapa fasilitas yang disediakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada icon ataupun tombol copy yang berfungsi untuk menjiplak sebuah teks, tabel, paragraf, gambar, dan objek lainnya. Selanjutnya ada tombol paste yang berfungsi untuk menempelkan ataupun memindahkan teks, gambar,
tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja. Selanjutnya ada tombol paste to yang berfungsi untuk menempelkan ataupun memindahkan teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki. Misalnya untuk semua halaman, halaman ganjil, dan halaman genap saja. Selanjutnya ada icon undo yang berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada icon redo yang berfungsi untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya. Kemudian ada icon delete yang berfungsi untuk menghapus teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang kita kehendaki. Selanjutnya ada icon rotate left 90 yang berfungsi untuk memutar teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja ke arah kiri. Selanjutnya ada icon rotate right 90 yang berfungsi untuk memutar teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja ke arah kanan. Setelah memahami fungsi menu, submenu, dan tombol-tombol yang tersedia pada Flip PDF ini, selanjutnya akan disajikan sebagaimana cara menggunakan untuk menghasilkan produk buku digital interaktif. Perlu diketahui, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku untuk membuat buku digital saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat slide digital, modul digital, majalah digital, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pembuatan buku digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan buku digital yang menarik dan interaktif, perlu mempersiapkan beberapa, yaitu yang pertama ada file buku digital dengan eksistensi PDF. Kemudian yang kedua, gambar-gambar pendukung buku digital. Kemudian yang ketiga, video ataupun animasi yang akan digunakan pada buku digital. Selanjutnya yang keempat, audio ataupun musik yang akan dimasukkan pada buku digital. Kemudian yang kelima, LKPD ataupun LAS yang akan dikoneksikan ke dalam buku digital. Selanjutnya yang keenam, alat evaluasi berupa soal-soal pilihan berganda, jawaban singkat, ataupun esai. Nah, ketika teman-teman ingin membuat ataupun melakukan pembuatan proses buku digital ini, yang pertama teman-teman harus membuka aplikasi Flip PDF tersebut. Kemudian klik icon import file ataupun import PDF ini dengan format PDF. Nah, setelah proses input selesai, klik tombol switch to desktop mode apabila ingin menghasilkan buku digital versi laptop ataupun komputer. Sebaliknya, jika teman-teman ingin menghasilkan buku digital versi smartphone, teman-teman dapat mengklik switch to mobile mode. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Kemudian yang keempat, untuk menukar tampilan buku digital dapat dilakukan dengan mengklik tombol template ataupun H5 Metro ini. Banyak sekali jenis template yang disediakan, yaitu ada klasikal, Metro, kemudian Flood, Net, Handy, dan Dear, di mana masing-masing jenis ini terdiri dari beberapa template yang menarik. Kemudian, pada Flip PDF ini, kita juga dapat melakukan penukaran bahasa. Pengguna dapat memilih bahasa sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengklik icon language. Selanjutnya, atur device ataupun alat yang akan digunakan untuk mengakses buku digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol device. Pada tombol ini disediakan beberapa pilihan, yaitu ada iPhone, iPad, iPad mini, Android Phone, dan Android Pad. Untuk mengedit proyek buku digital, misalnya menambahkan teks, gambar, animasi, video, link YouTube, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan cara mengklik submenu Edit Page. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, untuk menambahkan halaman baru, dapat dilakukan dengan mengklik halaman awal, kemudian klik tanda tambah, klik halaman awal ini, kemudian kita klik tanda tambah, maka akan muncul pilihan browse dan blank page. Misalnya, untuk menambahkan cover buku program linier ataupun cover buku aritmatika sosial, dapat dilakukan dengan mengklik browse, kemudian kita akan disuguhkan jendela Flip PDF Corporate Edition. Kita pilih format halaman baru tersebut, misalnya pilih PDF. Sesuaikan pengaturan dan pilihlah file PDF yang akan ditambahkan dengan mengklik browse, sehingga kita akan dihubungkan langsung kepada file PDF yang telah kita simpan pada laptop ataupun PC kita. Selain dengan mengupload file yang tersedia pada komputer, halaman baru yang kosong juga dapat dimasukkan ke proyek yang akan kita buat. Dengan cara mengklik tanda tambah, lalu kita pilih blank page, maka akan muncul halaman kosong
yang baru pada tampilan project sebagai berikut. Pada dasarnya, teks dan gambar sudah disusun pada file PDF yang kemudian kita import pada aplikasi ini. Namun demikian, pengguna masih dapat menambahkan teks dan gambar baru pada proyek yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik submenu teks, kemudian kita akan pilih tampilan ataupun jenis tampilan teks yang akan kita masukkan pada proyek. Di sini saya akan memilih tipe yang ke-6. Selanjutnya kita akan drag posisi teks pada proyek yang akan kita masukkan teks tersebut. Selanjutnya, kita bisa memilih jenis huruf, kemudian kita juga bisa memilih ukuran huruf, ketebalan, kemudian miring, garis bawah, dan posisi huruf sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, pengguna dapat pula mengatur warna background dengan cara mengklik background color tersebut, kemudian kita akan pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika telah memilih, kemudian teman-teman bisa langsung klik dan file ataupun proyek pada halaman yang kosong ini telah berubah warnanya. Membangun buku digital sebaiknya dilengkapi video dan animasi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan cara mengklik icon movie, selanjutnya kita drag halaman proyek. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita juga bisa mengatur ukuran video yang akan kita masukkan kepada halaman proyek yang kita inginkan. Selanjutnya kita pilih select video file. Kemudian kita pilih local file. Di sini kita akan disuruh memilih video yang tersedia pada PC ataupun laptop kita. Misalnya saya akan pilih video yang ini, kemudian kita klik open. Nah, ketika teman-teman ingin melihat video tersebut pada proyek yang tersedia pada flip PDF ini, teman-teman dapat mengklik start playing. Nah, beginilah hasilnya teman-teman. Untuk menjadikan buku digital lebih lengkap dan interaktif, sebaiknya buku ini disambungkan ke hyperlink. Misalnya menempelkan hyperlink website, video pembelajaran, sosial media, dan lain sebagainya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menambahkan hyperlink yaitu klik icon open link, kemudian drag ke halaman kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Selanjutnya kita klik add action. Kemudian pilih animasi action mouse sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, pilih open link. Selanjutnya, kita dapat melakukan copy dan paste link pada bagian link ini. Ketika teman-teman telah selesai mengcopy paste link tersebut, selanjutnya klik OK. Buku akan sangat menarik, penuh informasi dan kekinian apabila dilengkapi informasi-informasi terbaru dari YouTube. Konten YouTube akan sangat membantu untuk melengkapi materi buku ataupun slide digital. Untuk menambahkan link YouTube, dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita klik submenu YouTube, kemudian kita drag bagian YouTube yang akan kita masukkan pada proyek tersebut, kemudian kita dapat mengcopy paste nomor ID link YouTube yang akan digunakan. Misalnya saya akan menggunakan ID-nya, nah seperti ini. Pengguna juga dapat mengatur player setting sesuai dengan keinginannya. Seorang guru ataupun dosen selalu ingin menyampaikan pesan-pesan berupa penjelasan kepada para siswa ataupun mahasiswa melalui suara. Flip PDF ini juga menyediakan fitur untuk menambahkan audio, suara, ataupun musik pada buku ataupun slide digital yang telah kita buat. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik submenu audio. Selanjutnya, kita pilih audio player skins. Di sini kita akan pilih tipe-tipe audio yang akan disediakan. Saya akan memilih tipe yang ke-6. Kemudian kita drag audio skin tersebut kepada project yang kita buat. Kemudian kita pilih sound ataupun select audio file ini. Kemudian kita pilih add sounds. Selanjutnya kita pilih local file. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan file audio berupa musik untuk dimasukkan ke dalam proyek yang akan saya buat ini. Nah, kemudian kita klik open. Ketika telah selesai diimport ke dalam, kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk melihat
hasil audio yang telah kita masukkan, kita dapat mengklik play audio file. Oke, beginilah teman-teman cara untuk menambahkan audio dengan Flip PDF. Pada aplikasi Flip PDF ini, pengguna juga dapat menambahkan gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengklik icon image, lalu kita drag bagian ataupun tata letak image yang akan kita masukkan ke dalam project yang kita buat. Selanjutnya, kita dapat memilih select an image, kemudian kita pilih local file, selanjutnya kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Misalnya saya akan memilih gambar ini. Kemudian kita klik open. Nah, untuk menambahkan gambar yang tersedia di komputer, kita klik local file. Namun, apabila kita ingin menambahkan gambar daripada sumber online, kita klik URL, dan untuk menambahkan gambar dengan sumber SVF file, image file, video file, ataupun song file, kita pilih Explorer. Oke, selanjutnya, setelah memilih gambar, selanjutnya dapat mengatur tampilan gambar dengan mengklik filter ataupun frame. Selain itu, gambar juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dengan beberapa pilihan. Yang pertama kita klik Add Action. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada icon select Even to Triangle Action, berguna untuk mengatur efek gambar ketika disentuh kursor. Ini ya teman-teman. Selanjutnya ada icon Go to Page yang berguna untuk menautkan atau membuat link gambar dengan halaman tertentu. Selanjutnya ada icon Open Link yang digunakan untuk menghubungkan gambar dengan hyperlink. Selanjutnya ada icon Run JavaScript Function yang berfungsi untuk menghubungkan gambar dengan JavaScript. Kemudian ada icon Open Pop-up Video yang dapat digunakan untuk menyambungkan link video dengan gambar dengan teknik pop-up. Selanjutnya ada icon Play Audio File yang digunakan untuk menyambungkan dan mendisplay audio. Selanjutnya ada icon Open Pop-up Image, Open Pop-up Message, dan Open Pop-up YouTube yang berguna untuk menyambungkan gambar dengan gambar, pesan, dan YouTube dengan cara pop-up ataupun muncul. Selanjutnya ada icon quiz ataupun open quiz yang berfungsi untuk menghubungkan gambar dengan kuis. Jika gambar diklik, maka akan muncul kuis yang dapat digunakan secara interaktif. Perangkat pembelajaran digital juga dapat dilengkapi dengan evaluasi interaktif, sehingga siswa dapat mengerjakan soal-soal secara interaktif. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengembangkan evaluasi interaktif pada aplikasi Flip PDF ini. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkannya yaitu kita pilih terlebih dahulu submenu More, kemudian kita pilih yang button, kemudian kita pilih jenis watermark yang kita inginkan. Kita akan pilih yang ini. Contohnya, selanjutnya kita drag watermark tersebut ke proyek yang akan kita buat. Untuk menambahkan gambar pada button, kita klik Select an Action icon, lalu lakukan pengaturan sesuai dengan keinginan apabila kita ingin menambahkan gambar. Selanjutnya, kita klik Add Action. Selanjutnya kita pilih Add Question. Nah, di sini kita ditampilkan jendela Question Editor, di mana pada bagian pertama inilah tempat kita untuk mengetikkan soal. Kemudian apabila kita ingin menambahkan gambar, kita dapat mengklik icon gambar, dan kita bisa memilih gambar baik itu dari local file, URL, dan Explorer. Kemudian pada bagian ini, correct answer yang digunakan untuk sebagai catatan ketika siswa menjawab benar. Maka siswa tersebut akan mendapat pesan yaitu you are right. Begitu juga sebaliknya, apabila siswa menjawab pertanyaan dengan salah, maka siswa tersebut akan mendapatkan pesan sorry, your answer is wrong. Kemudian pada bagian 1, 2, 3, dan 4 merupakan bagian opsi jawaban. Di sini kita juga bisa menambahkan atau membuat jawaban mana yang benar. Misalnya pada bagian yang pertama atau opsi yang pertama kita jawab true. Kemudian apabila kita ingin menghapus opsi yang telah kita buat, kita dapat mengatur delete. Selanjutnya jika diperlukan pilihan ganda lebih dari 4 pilihan, maka dapat menambahkannya dengan memilih icon add answer. Seperti ini ya teman-teman.
Flip PDF juga menyediakan fasilitas untuk menambahkan video dengan tampilan pop-up. Artinya, dengan menekan icon, video akan muncul secara pop-up. Adapun langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama kita klik icon more, kemudian kita pilih salah satu, boleh itu button ataupun shape. Di sini saya akan pilih yang button, kemudian saya akan pilih watermark yang ini. Selanjutnya, saya akan drag watermark tersebut pada halaman proyek. Kemudian, untuk memperindah button ataupun shape, maka lakukan pengaturan pada shape setting yang dapat kita lihat pada tampilan sebelah kanan ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita pilih Add Action atau kita klik Add Action, kemudian kita pilih Open Pop-up Video. Kemudian kita pilih Select File, kemudian kita klik Local File, dan yang terakhir kita pilih video yang terdapat pada komputer kita. Nah, ketika telah selesai memilih, kemudian kita klik Open, ataupun telah selesai memilih video, kita klik Open, dan selanjutnya kita akan kembali kepada jendela Select From, kemudian kita klik OK. Logo merupakan hal yang penting untuk membranding suatu karya. Pada aplikasi ini, pengguna memungkinkan untuk mengganti logo Flip Builder ini menjadi logo yang kita inginkan. Dengan cara yang pertama, kita klik Design Setting yang terdapat pada bagian sebelah kiri, kemudian pada kolom Search kita ketik logo, kemudian selanjutnya klik Logo Image, oke. Kemudian kita pilih atau klik titik 3 yang terdapat di sebelah kanan logo image. Kemudian pilih logo yang terdapat di komputer kita, di mana logo ini akan menggantikan logo Flip Builder yang terdapat di atas halaman kerja. Oke, selanjutnya saya akan pilih terlebih dahulu logonya. Saya akan menggunakan logo Unimed. Oke, teman-teman, ini dia. Selanjutnya saya akan klik Open. Oke, kemudian saya klik Apply Change, maka otomatis logo akan bertukar. Nah, untuk mengganti besarnya ukuran logo, maka klik logo height. Oke, klik logo height. Kemudian kita dapat mengubahnya dari 40 menjadi 60. Oke, lalu klik submenu Apply Change. Kita tunggu teman-teman. Nah, beginilah cara untuk menampilkan logo pada toolbar pada aplikasi Flip PDF. Pengguna juga dapat menukar warna toolbar yang berfungsi sebagai background logo dan icon navigasi aplikasi ini dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik toolbar pada search ini. Selanjutnya, kita tekan enter terlebih dahulu. Kita klik dulu ya teman-teman, toolbar. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita pilih general setting, kemudian kita pilih toolbar color. Kita klik titik 3 yang ada di sebelah kanan toolbar color ini. Selanjutnya kita pilih warna yang kita inginkan. Misalnya saya akan pilih warna yang ini. Oke, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik apply change. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, seperti inilah yang akan terjadi apabila kita telah mengubah toolbar color-nya. Pengguna juga dapat menukar warna background dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama, ketik background pada kolom search ini. Kita ketik dulu ya, background. Oke, kemudian kita klik enter. Kemudian kita pilih background setting. Ini ya teman-teman, selanjutnya kita pilih page background color. Oke, kemudian kita klik tanda titik 3 ini. Selanjutnya kita dapat memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini ya teman-teman, kita klik OK dan kita klik apply change. Kita tunggu prosesnya. Nah, begitu saja teman-teman langkah untuk mengatur warna toolbar dan icon pada aplikasi Flip PDF. Agar buku digital lebih nyaman dan mudah untuk digunakan, sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi yang terkoneksi dengan halaman buku digital. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita klik Table of Content. Selanjutnya, kita klik tanda tambah. Kemudian kita ketik bab buku digital tersebut. Misalnya di bab pertama saya akan buat aritmatika sosial. Oke. Selanjutnya, untuk menambahkan subbab, klik tombol Add Child
yang terdapat tepat di sebelah kanan tombol tambah ini, teman-teman. Kemudian kita dapat mengklik subbab yang ingin kita masukkan ke buku digital tersebut. Misalnya saya akan buat subbabnya yaitu deskripsi singkat. Oke. Lakukan secara berulang untuk membuat bab yang lain. Setelah selesai mengetik bab dan subbab, selanjutnya adalah proses pengaturan nomor halaman buku digital. Terlebih dahulu ditampilkan halaman dan nomor halaman buku. Dapat dilakukan dengan cara mengklik menu view. Selanjutnya kita klik Page Manager untuk menampilkan semua halaman dan nomor halaman buku. Kemudian kita klik teks bab ataupun subbab, lalu kita isi nomor halaman sesuai yang ditampilkan pada halaman sebelah kanan. Oke, di sini saya akan klik bab aritmetika, page-nya adalah atau halamannya yaitu halaman 2. Kemudian setelah itu saya klik centang ini. Lakukan demikian untuk halaman yang lain sampai kepada halaman konsep bruto, neto, dan tara pada contoh ini. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah tersedianya asisten. Melalui pengguna asisten, pengguna buku seolah-olah dapat berinteraksi langsung dengan guru ataupun dosen. Misalnya pada saat membuka buku, asisten mengucapkan selamat datang kepada pengguna buku. Asisten ini juga dapat diatur untuk memberikan petunjuk dan instruksi kepada pengguna melalui audio. Untuk menggunakan asisten dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu asisten, kemudian kita klik record setting, lalu lakukan pengaturan. Oke, pilih halaman buku yang perlu ditambahkan suara asisten. Misalnya pada halaman 2-3 akan ditambahkan suara Welcome to all my student. Kemudian kita klik Welcome to all my student pada kolom audio text. Kita ketik terlebih dahulu ya teman-teman. Welcome to all my student. Oke. Selanjutnya, kita pilih suara asisten laki-laki ataupun perempuan dengan cara mengklik kolom engine ini, teman-teman, engines. Kemudian, pilih David untuk suara laki-laki ataupun Zira untuk suara perempuan. Selanjutnya, kita klik generate audio. Kemudian, kita klik apply dan kita tunggu beberapa saat. Kemudian, kita klik apply change. Oke, teman-teman, begitulah cara untuk menambahkan asisten pada Google Flip ataupun proyek yang kita buat pada aplikasi Google Flip ini, teman-teman. Setelah menyelesaikan proyek, selanjutnya adalah proses mengunduh proyek tersebut agar dapat diakses secara luring ataupun offline. Adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut, kita klik Publish, kemudian selanjutnya kita klik Browse, pilih folder penyimpanan file buku digital. Kita klik, teman-teman, saya akan menyimpannya di sini. Oke, di sini saya akan simpannya. Kemudian saya pilih Select Folder. Nah, untuk tampilan desktop dan dapat diakses melalui smartphone, maka pilih HTML5 only. Oke, untuk menyimpan file buku digital dalam bentuk zip, maka pilih Compress to zip after publishing. Ini ya, Compress to zip after publishing. Oke, setelah pengaturan selesai, kemudian kita klik tombol Convert. Tunggu hingga muncul tampilan sebagai berikut. Kita tunggu, teman-teman. Oke, klik View Book maksudnya, kemudian pilih Preview on Browser. Oke, kita pilih Preview on Browser untuk melihat tampilan buku digital. Buku ini juga dapat dibuka dengan barcode QR yang disediakan seperti ini, teman-teman. Oke.
Selanjutnya, kita klik Open Folder untuk melihat tempat penyimpanan file buku digital. Semua file sudah tersimpan dalam format zip. Setelah selesai mengembangkan buku digital, selanjutnya perlu mempublikasikannya agar dapat diakses secara daring. Artinya, buku ataupun bahan ajar akan dapat digunakan secara daring, baik melalui smartphone, laptop, ataupun komputer. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita klik tombol Upload Online. Selanjutnya, bagi teman-teman yang belum login, terlebih dahulu login dulu ya dengan memasukkan email dan passwordnya. Selanjutnya kita akan ditampilkan jendela seperti ini, kemudian kita klik Order Letter. Nah, selanjutnya kita klik Publish. Oke, proses publish sedang berlangsung. Tunggu beberapa saat. Kecepatan proses publish tergantung pada spesifikasi laptop dan kecepatan jaringan internet yang digunakan. Kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Nah teman-teman, sambil menunggu proses upload selesai, saya akan menyelesaikan video ini terlebih dahulu. Setelah proses upload selesai, selanjutnya kita dapat mengcopy link buku tersebut dan siap dibagikan kepada siapa saja. Selain menggunakan link, buku digital ini juga dapat diakses melalui scan barcode yang diberikan. Untuk mempersingkat ataupun menukar tulisan link sesuai dengan yang diinginkan, dapat menggunakan aplikasi Bitly, yang mana aplikasi ini dapat diunduh pada Play Store. Dengan berakhirnya video tentang publikasi terakses daring, maka berakhir pula lah video tutorial dengan judul buku digital interaktif ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kepada video berikutnya. Dadah!